Selamat sore jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ibadah Raya Jerusalem Community Church. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mulai ibadah kita sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari rasakan lawatan dan jamahan Tuhan dalam Worship Night yang akan diadakan setiap hari Rabu mulai pukul 7 malam di aplikasi Zoom. Hari Jumat malam juga kita akan bersama-sama bergabung kembali dalam Komsel dan pendalaman Alkitab yang akan dimulai pada pukul 6 sore di aplikasi Zoom. Bapak Ibu Saudara juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke rekening Bank BCA melalui nomor akun di 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Untuk itu, mari ajak seluruh keluarga kita untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah kita sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita berkesempatan untuk kita beribadah dimanapun kita berada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita cari tempat yang kondusif, yang tenang untuk kita dapat berkonsentrasi dalam beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Dan dengan senap hati kami Tuhan, kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan sore hari ini. Berkati setiap kami Tuhan melalui pujian penyembahan. Jaringan yang kami gunakan baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami semua. Tuhan yang berkati supaya melalui jaringan yang ada kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita naikkan pujian penyembahan kita pada sore hari ini yang kita haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Yes. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kau yang maha mulia Tuhan. Kau yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Sebut namanya Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita lambaikan tangan kita. Puji Hosana, amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Puji Hosana. Sana. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, kita tepuk tangan saudara. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana.
puji Hosana, mulia nama, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya, haleluya. Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia nama. Sekali lagi nyatakan, mulia namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dia Yesus yang berkuasa, dia Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia layak menerima setiap puji sembah syukur kita. Kita mau naikkan pujian, kita mau serukan namanya. Karena namanya perkasa dan mulia. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Yesus perkasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau takkan tergoyahkan Tuhan, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kami mau serukan namamu, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, amin. Yes Lord, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa kau mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang perkasa, dialah Tuhan yang mulia. Dialah Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Sebuah ayat saudara, Matius 28. Ayat yang ke-20, Yesus menyatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sebuah janji, sebuah jaminan bagi setiap orang yang menyerahkan diri menjadi saksi Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah kehidupannya. Mari saudara,
kita lebih lagi berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjadi saksinya bagi orang-orang, bagi lingkungan di sekitar kita. Berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan beri kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang tangan-Mu
tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Setelah kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu, oleh hambanya, Pastor Yusak Setiawan, dengan tema Holy Spirit in My Family, kita sudah belajar bahwa Allah merindukan adanya keluarga ilahi yang mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. Dan itu dimungkinkan ketika kita membuka kepada Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Sore hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Cheng Kim Guan. Dan sore hari ini kita akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi bagi para saksi-saksinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sore hari ini untuk kehadiran-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau siap menjamah setiap kami Tuhan. Khususnya ketika firman Tuhan akan disampaikan melalui hamba-Mu, mari Bapak biarlah firman Tuhan akan terus melengkapi kami, menuntun kami setiap jemaat-Mu, setiap keluarga-Mu, sehingga kami percaya firman Tuhan akan terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami membuka hati kami supaya firman Tuhan senantiasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Mari urapan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai, sehingga yang disampaikan bukan hikmat manusia, melainkan perkataan Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama memanjatkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan yang merupakan ungkapan iman percaya kita. Saatnya kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan diberikan judul, berikanlah keberanian untuk bersaksi. Berikanlah keberanian untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi sudah diperoleh oleh murid-murid ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Petrus dan Yohanes dia begitu antusias melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Terbukti kuasa Allah menyertai pelayanannya. Sehingga orang lumpuh disembuhkan. Dia bisa berjalan menjadi saksi Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, makin kuasa Allah dinyatakan, makin berita dan nama Yesus Kristus disuarakan, makin ada tekanan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Di dalam Kisah Para Rasul 4 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, di sana diberitakan bagaimana Petrus dan Yohanes disidang di mahkamah agama. Kenapa? Apa salahnya? Karena memberitakan nama Yesus. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, rupanya kita perlu keberanian untuk bersaksi. Kuasa sudah ada, Tuhan sudah perlengkapi kita. Namun jika kita tidak ada keberanian, kurang penuh keberaniannya, kita tetap tidak akan berani bersaksi. Sebab itulah salah satu serangan kita tidak berani bersaksi dalam dirinya masing-masing. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh jemaat. Ketika jemaat tahu Petrus dan Yohanes menghadapi tekanan, jemaat tidak tinggal diam. Dengan apa yang dia dapat lakukan, mereka bersuahati, berseru kepada Tuhan melalui doa-doanya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Puji Tuhan.
Ini adalah doa dari jemaat mula-mula yang tahu bahwa Petrus dan Yohanes mendapat tekanan. Diperhadapkan di mahkamah agama, di sidang. Karena memberitakan nama Yesus. Dan dalam persidangan itu juga ada buktinya. Orang yang lumpuh yang disembuhkan itu ada mendampingi para rasul itu. Sehingga nyata benar apa yang mereka perkatakan, mereka bicarakan tentang nama Yesus dan kuasa namanya itu yang betul-betul tidak bisa dipungkiri lagi. Namun upaya-upaya ahli-ahli Taurat, tua-tua, pemimpin agama, orang-orang Farisi, mereka tidak mau agar nama Yesus itu diberitakan. Itulah tekanan, itulah ancaman yang mereka hadapi. Ketika jemaat mengetahui lalu mereka memanjatkan doa yang seperti ini. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka berseru memohon, berikanlah kepada keberanian untuk memberitakan firman. Ya, keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk menyatakan identitas dirinya sebagai rasul-rasul Kristus. Kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita menghadapi satu tekanan. Ketika kita menghadapi tekanan, kita cenderung menyembunyikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini tanpa kita sadar. Sehingga kehidupan kita tidak memancarkan kesaksian kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Petang hari ini kita perlu, Ibu Bapak Saudara terkasih, memahami masalah yang ada ini. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan, yang memberikan kesaksian. Ancaman yang dialami jelas. Ancaman karena memberitakan Injil. Jika seandainya diputuskan, sudahlah Petrus, Yohanes, sudahlah, enggak usah memberitakan Injil. Ya, sudah, enggak usah memberitakan Injil. Apakah ancaman itu tetap ada? Tidak ada. Tetapi justru ancaman ini ada karena misinya, pelayanannya memberitakan Kristus. Menjadi saksi Kristus itu perlu pergumulan, ya memang betul. Murid-murid diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tantangannya besar. Iblis tidak mau tinggal diam. Ketika tentang Kristus. Ini yang terjadi. Jemaat mengalami tekanan. Lalu mereka berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan. Seruan doa daripada jemaat untuk berseru seperti demikian. Tekanan apa sih yang kalau kita lihat di dalam kisah para rasul mulai ke-18. Ayat yang ke-18, coba tolong. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini yang dilarang, keras. Jangan berbicara tentang nama Yesus mereka. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang lebih benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Petrus dengan berani. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus dituduh oleh salah seorang hamba wanita di luar pelataran mahkamah agama.
Kamu pengikut Kristus ya? Oh tidak. Menyangkal Petrus itu. Betapa rapuh imannya. Sekalipun dia membawa label murid Kristus. Tetapi dia ingin menyembunyikan identitasnya saat ada tekanan. Soal apa? Kamu pengikut Kristus ya? Langsung mereka, Petrus sembunyi. Menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara terkasih, tetapi setelah dia diperlengkapi dengan kuasa, Petrus berkata seperti demikian. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini jawaban yang menantang, yang menohok para pemimpin-pemimpin tua-tua agama. Apakah kami taat kepada kamu atau harus lebih taat kepada Allah? Betapa beraninya. Kenapa? Karena ada kuasa. Puji Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-20, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini jawaban Petrus. Dia tanya sendiri, menurut kamu kami taat kepada kamu atau kepada Allah? Lalu dia jawab sendiri, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dahsyat. Punya keberanian. Puji syukur kepada Allah. Punya keberanian sedemikian rupa. Perlu topangan. Perlu dukungan. Kenapa? Jemaat mendoakan mereka. Ibu bapak saudara terkasih. Dalam doa-doa yang kita serukan. Seringkali kita berdoa untuk masalah yang kita hadapi. Masalah sakit penyakit. Masalah kesulitan ekonomi. Masalah relasi dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Itu berputar di situ masalah-masalah yang sering kita hadapi. Tetapi pernahkah kita berseru, Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk bersaksi? Sudahkah kita berdoa seperti demikian? Bahkan harus kita akui dengan jujur, di tengah keluarga pun kita seringkali tidak berani menunjukkan identitas diri sebagai anak Tuhan. Di tengah keluarga pun. Sehingga banyak keluarga Kristen yang tidak mengalami kehadiran Kristus di tengah keluarganya. Mari, petang hari ini kita renungkan bersama bagian ini. Ada bagian yang perlu kita minta kekuatan daripada Tuhan. Agar apa? Kita berani bersaksi. Jemaat mula-mula mereka mendoakan para pemimpinnya, Petrus dan Yohanes. Mereka doakan sebab mereka tahu mereka sedang diperhadapkan dengan sidang dalam mahkamah agama. Mereka tidak tinggal diam. Dan seruan doa mereka tidak, Tuhan lepaskan mereka, bebaskan mereka, singkirkan arah rintangan ancaman. Tetapi yang diminta apa? Keberanian untuk berkata-kata. Ya, jadi artinya sekalipun ada tantangan, permohonannya, permintaannya kepada Tuhan, beri kemampuan, kekuatan untuk mengatasi masalah. Amin. Nah, itu isi daripada doa jemaat. Sehingga Petrus dia berani berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang Yesus. Kami harus memperkatakan tentang Yesus. Keberanian itu bukan saat dia miliki saat itu saja, tetapi karena dukungan doa dari jemaat. Ini penting. Ini hal yang sangat penting. Kita perlu mendapat dukungan-dukungan melalui doa-doa jemaat. Di dalam ayat yang ke-21, KPR 4 ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak
yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya apa? Mereka dibebaskan. Petrus dan Yohanes dibebaskan dari persidangan itu, tidak bisa dihukum. Saya percaya itu karena adanya penyertaan Allah. Itu karena adanya pendampingan Allah. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan mengutus murid-muridnya, beritakanlah Injil. Ajarkanlah kepada mereka, muridkanlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu perintah Tuhan sekaligus janji penyertaan Tuhan dan terbukti. Petrus, dia juga mengalami bagaimana penyertaan Tuhan sehingga lolos. Dalam mahkamah persidangan itu lolos mereka bisa. Dikatakan mereka makin keras mengancam Rasul Paulus, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. No, kemenangan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, itu seruan daripada doa jemaat. Lalu jemaat juga berdoa supaya Petrus dan Yohanes dan para rasul itu diperlengkapi dengan kuasa menyatakan kuasa mujizat. Itu juga mereka doakan. Jemaat tahu. Sebab apa? Jemaat tahu Petrus, Yohanes orang-orang biasa. Namun jika dia dapat melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, itu karena Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Ya, jadi jelas, ajarannya jelas. Petrus membuktikan dia menjamah, menyembuhkan, mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi orang yang menyaksikan jelas tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan melalui kehidupannya. Ya, tidak membuat orang itu melihat dan menilai, waduh hebat Petrus, Yohanes punya kuasa. Tidak, kita buktikan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-30. Mohon kuasa agar terjadi mujizat. Ya. Ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ini seruan daripada jemaat. Karena jemaat tahu kalau Petrus dan Yohanes bisa melakukan mujizat, itu sepenuhnya karena kuasa Tuhan. Banyak sekali jemaat taunya kuasa hamba Tuhan. Wah hebat, itu hamba Tuhan ahli menyembuhkan yang sakit. Nah, itu hamba Tuhan ahli menyingkirkan roh-roh kegelapan. Yang dimuliakan hamba Tuhannya, yang dimuliakan pendetanya, bukan Allah. Tetapi jemaat yang diajar oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berseru seperti demikian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ini jemaat memohon. Membuktikan bahwa jemaat itu paham betul. Kuasa mujizat yang rasul-rasul lakukan itu adalah perkenan Tuhan, adalah sepenuhnya tangan kuasa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam. Puji Tuhan. Jadi bentuk pelayanan para rasul itu membuktikan pelayanan yang sangat tulus, yang sangat ikhlas, tidak mencuri kemuliaan Allah. Bagi pribadi jemaat mengenal Allah secara betul. Pemahaman ini terjadi karena adanya pengajaran yang benar. Puji syukur kepada itu yang diajarkan terpusat hanya kepada satu nama, Yesus Kristus. Bukan untuk populer
popularitas diri, keseurapan dari Tuhan. Untuk memperlengkapi dirinya, dan ketika dia mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk lakukan dan terjadi mujizat-mujizat, lalu bangganya setengah mati. Nah, kebanggaan ini juga salah satu panah api daripada roh-roh jahat, agar orang menjadi sombong, agar orang menjadi tinggi hati. Makanya jangan heran kalau kita mendengar juga hamba Tuhan yang begitu dipakai luar biasa, tapi akhirnya mengalami kejatuhan. Kenapa? Perlu dukungan doa dari jemaat, agar mereka semua dipagari oleh Tuhan. Diberikan keberanian untuk ketulus ikhlasan memberitakan nama Sang Juru Selamat, yaitu nama Yesus Kristus. Kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Ketika mereka berdoa bersehati, Roh Kudus memperlengkapi mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini jawaban dari seruan doa jemaat. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua, perhatikan, semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka, ya Lukas menuliskan, karena Lukas penulis Kisah Para Rasul, Lukas menuliskan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bersaksi dengan berani, tidak malu-malu lagi. Bukan cuma Rasul Petrus dan Yohanes. Yang mereka doakan tuh, serukan tuh hanya 2 orang. Beri keberanian Tuhan kepada hamba-hambamu ini. Tetapi ketika mereka berdoa bersehati, Tuhan tidak hanya pakai rasul-rasul saja, tetapi semua yang berdoa berseru mohon kuasa dan urapan daripada Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dampaknya apa? Berani memberitakan firman Allah. Jemaat terlibat dalam pemberitaan nama Yesus. Pemberitaan firman Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, itu. Mereka mengalami hal yang sangat luar biasa seperti itu. Adakah kita sadari? Kita perlu, Ibu Bapak Saudara terkasih, diperlengkapi dengan kuasa untuk berani. Kuasa untuk bersaksi Tuhan sudah menyatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa saksi Kristus. Tinggal satu sekarang, berani enggak jadi saksi Kristus? Berani enggak memakai kuasa itu? Seperti halnya seorang tentara diperlengkapi dengan perlengkapan senjata. Sudah lengkap. Berani enggak memakai senjata itu? Nah, itu Ibu Bapak. Kita perlu minta bagian keberanian untuk apa? Memanfaatkan kuasa yang ada di dalam kita agar kita memberitakan tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus. Kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Agar apa? Mulai dari Yerusalem. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari keluarga kita. Kita bersaksi. Nggak usah kita ngimpi, waduh pengen pelayanan ya ke pedalaman, kemana, ke pelosok yang jauh-jauh. Nggak perlu, nggak perlu. Kita mulai dulu dari rumah tangga kita. Ya, 10 hari kita doa bersama menjelang hari Pentakosta. Semua berbicara tentang keluarga. Karena di sanalah keluarga, di tengah keluarga lah inti di mana kita mulai berani menunjukkan identitas kita.
warna kehidupan kita. Kita ini anak terang atau anak kegelapan. Keluarga yang paling tahu, anggota keluarga yang paling tahu. Di gereja kita bisa memanipulasi penampilan kita. Di gereja kita bisa berpenampilan baju putih, celana putih, sepatu putih, rambut putih. Waduh, rasanya sudah begitu suci. Tetapi di dalam rumah tangga, waduh, piring terbang, cekcok, dan lain sebagainya. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih. Intinya kita perlu berani bersaksi. Menyatakan kebenaran kasih Kristus yang sudah kita terima, yang sudah menyelamatkan kita. Jangan kita menjadi orang yang paling egois. Biarlah mereka mah susah. Yang penting aku selamat. Betapa egoisnya kita ketika kita berpikir demikian. Ternyata keberanian untuk bersaksi perlu kita minta. Tuhan menyertai kita, betul. Tuhan menopang kita, betul. Tinggal kita berani atau tidak. Ya, itu saya lihat cucu saya. Dia main ayun-ayunan takut. Kalau main serodotan gitu dia berani. Kalau ayun-ayunan takut. Begitu duduk di ayun-ayunan, turunin. Takut sekali. Lalu digendong sama bapaknya. Di pangku, bapaknya duduk di ayunan. Dia di pangku. Sekalipun sudah di pangku, di pegangan kencang, tetap takut tuh. Walaupun sudah dirangkul, dipegang oleh bapaknya. Tetap takut. Ada perasaan takut. Demikian juga kita sudah diperlengkapi dan kuasa menjadi saksi Kristus. Kita perlu minta satu bagian lagi, minta keberanian untuk bersaksi. Sebab ketakutan itu dipanahkan oleh iblis supaya banyak sekali anak-anak Tuhan menjadi bisu, tidak berani bersaksi. Sekalipun perlengkapannya sudah ada. Melalui perenungan ini, kita jadi tahu. Harus kita berseru kepada Tuhan. Minta agar aku berani bersaksi. Gak usah muluk-muluk, mulai dari dalam keluarga. Agar suami kita diselamatkan, istri kita diselamatkan, anak-anak kita diselamatkan. Di dalam keluarga hadirat Allah. Kasih Allah yang menyelamatkan itu makin tampil nyata di tengah keluarga. Sehingga ketika kita keluar rumah, kasih yang memancar mulai dari dalam keluarga itu terus terpancar. Amin. Itu keberanian untuk bersaksi. Kita perlu minta. Kita perlu minta. Puji syukur pada Tuhan. Sebab kita umat miliknya, maka kita wajib untuk bersaksi. Kita punya wajib untuk bersaksi. Coba kita akan lihat ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah ini buah doa dari jemaat. Rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini dahsyat. Kuasa kebangkitan membuktikan kemenangan. Kuasa kematian membuktikan kasih Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya. Menjadi tebusan, itu kuasa kematian. Tetapi Yesus tidak mati terus. 3 hari kemudian dibuktikan kemenangannya. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita hidup dalam kuasa kemenangan. Kuasa kebangkitan berbicara tentang kuasa kemenangan. Bukankah kita seringkali nyanyi, akulah pemenang. Iblis dikalahkan. Betul enggak iblis dikalahkan? Kita menikmati kuasa kebangkitan. Kita menikmati kuasa kemenangan. Mari kita saksikan dan beritakan kuasa pemenang itu. Agar di dalam keluarga kita berkemenangan.
Di dalam manapun kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan yang seperti apa yang kita peroleh sebagai anak-anak tebusan? Kemenangan untuk kita tidak gagal memuliakan Allah. Nah, ini. Kalau kita memuliakan Allah, itulah kemenangan. Kemenangan yang diperkenan Allah, kemenangan yang menyenangkan hati Allah. Jangan kemenangan yang menyenangkan diri sendiri. Wah, kita makin egois. Kita sikat musuh-musuh kita sikat pesaing-pesaing kita sikat singkirkan posisi orang-orang di sekitar kita. Lalu kita jadi bukan pemenang itu. Bukan kemenangan model demikian. Kemenangan di dalam kuasa kemenangan Allah. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bersaksi tentang kemenangan Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita berani bersaksi tentang Kristus di tengah keluarga, itu bukti kemenangan. Dan kalau seluruh anggota keluarga menerima kesaksian kita, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, itulah kita tanda berkemenangan. Kita punya kewajiban. Sebab apa? Sebab kita umat Allah. Coba kita lihat apa yang dituliskan Petrus di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini Petrus yang bersaksi dalam bentuk tulisan. Dia tulis surat Petrus. Dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang dimaksud kamulah bangsa yang terpilih? Ya kita ini yang beroleh kasih karunia penebusan. Ya kita ini yang beroleh status sebagai anak-anak kerajaan Allah. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Dikuduskan melalui kematian Yesus Kristus. Dikuduskan oleh darah anak domba Allah yang menyucikan kehidupan kita. Serta membenarkan kita sehingga kita dapat diperdamaikan dengan kasih Allah Bapa di surga. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat identitas kita. Ini berbicara tentang identitas. Kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang berkerajaan. Imamat yang rajani. Berarti kita umat ada raja. Kita rakyat ada raja. Siapa rajanya? Allah. Yang bertahta di surga. Bangsa yang kudus. Kenapa kita bisa dimasukkan, dikategorikan umat yang kudus? Karena korban penebusan Kristus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa? Karena Dia penebus kita. Kita adalah budak-budak dosa yang ditebus oleh penebusan melalui kematian Kristus. Kita milik Sang Penebus, milik Allah sendiri. Tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bukankah tujuannya kita untuk bersaksi? Hidup untuk apa? Untuk bersaksi. Hidup untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Perlengkapannya sudah ada. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebagai metere tanda milik Kristus. Tinggal beranikah kita memanfaatkan? Enggak berani bersaksi. Mari kita berani untuk bersaksi. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Kenapa? Karena kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini anak-anak terang. Ayat 10, ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dahulu bukan umat benar. Kita semua sebelum hidup dalam pertobatan, hidup dalam penebusan Kristus Yesus. Kita ini bukan umat Allah benar.
Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Nah, betul nggak? Sekarang apakah kita ini menjadi umat Allah? Kita harus menyakan keberadaan ini. Mana atau anak-anak terang? Kalau kita tidak tahu identitas kita, repot. Kita mesti benar terang. Tetapi sekarang yang wah, ini hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, Ibu Bapak Saudara terkasih. Untuk kita renungkan, puji syukur pada Tuhan. Kita perlu beroleh belas kasih Tuhan. Kita perlu beroleh anugerah Tuhan. Dan dengan demikian kasih itu dapat kita impartasi, kita bagikan. Khususnya kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada petang hari ini, kita menyadari satu hal yang akan kita minta kepada Tuhan. Berilah kami keberanian untuk bersaksi. Sebab kami ini betul-betul umat yang sudah beroleh kasih karunia. Umat yang sudah ditebus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kami punya tugas untuk memuliakan Allah. Beri kami keberanian untuk bersaksi. Sehingga kita menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem. Mulai dari keluarga kita sendiri. Lalu kita akan kembangkan kehidupan kesaksian kita kepada lingkungan di luar kita dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan firman-Mu. Untuk waktu singkat yang Tuhan beri dan anugerahkan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu yang akan terus diterangkan, dijabarkan, dimeteraikan oleh Roh Allah dan oleh kekuatan Roh Kudus. Kami yang sudah mencerna firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terus perlengkapi kami agar kami betul-betul menyatakan identitas diri kami yang sebagai umat milik Allah, anak-anak terang. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, berkat persekutuan pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa berkat. Tuhan, kami bersyukur buat pujian penyembahan. Bersyukur lebih lagi untuk firman. Kami diingatkan, disadarkan bahwa ada Roh Kudus di dalam kami. Kami diingatkan, disadarkan bahwa kami adalah umat tebusan-Mu, imamat yang rajani. Kami dipindah dari gelap kepada terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja menyentuh setiap kami. Memberi keberanian, memberi kekuatan, memberi antusias kami untuk bersaksi tentang Engkau. Karena untuk itulah Tuhan Kau menebus kami dan kami masih hidup sampai hari ini. Urapi Bapak Pembina yang sudah menyampaikan firman, pakai hidup beliau lebih luar biasa menjadi saksi di tengah keluarga. Menjadi saksi di tengah lingkungan kerja, di gereja, menjadi teladan panutan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, kesehatannya, segala yang dilakukan yang Tuhan percayakan dibuat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini untuk bangsa dan negara kami. Lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami. Di tengah permasalahan pergumulan yang begitu pelik Tuhan. Tuhan lawat bangsa dan negara kami. Pulihkan, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan. Kami menyerahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu, Jerusalem Community Church. Kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Dari waktu ke waktu Tuhan yang hadir di tengah gereja kami.
Bahwa kami semakin mengenal, mengalami Engkau setiap hari. Bahwa kami semakin antusias untuk bersaksi dan berani bersaksi. Bahwa kami semakin antusias menghidupi kebenaran, menjadi teladan, memiliki integritas. Pakai kami menjadi alat-Mu memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, ada dalam kehidupan setiap kami. Memberkati keluarga-keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengikat anggota keluarga. Buat pekerjaan, studi, perekonomian, masa depan, perkuliahan, sekolah, kesehatan, pergaulan kami, hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami, Tuhan berkati. Tambah-tambahkan hati yang mengasihi Tuhan, tambah-tambahkan hati yang rela untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami mau kelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan memperoleh yang terbaik. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangmu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.